Apakah kamu tahu apa saja yang menyebabkan kanker itu? Simak video ini agar kamu lebih waspada terhadap penyakit kanker. Kanker adalah kondisi medis berupa tumbuhnya sel abnormal dan ganas di dalam tubuh. Kanker disebabkan oleh pengaruh lingkungan sekitar dan juga pola hidup yang tidak sehat. Dan segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sel kanker disebut karsinogen. Ada lebih dari 100 karsinogen yang telah diketahui. Berikut beberapa penyebab kanker atau karsinogen yang perlu kamu ketahui. Pertama, paparan bahan kimia berbahaya. Program Toksikologi Nasional atau NTP telah mengidentifikasi zat kimia seperti aflatoksin, asam aristolochik, arsenik, asbes, benzena dan berilium adalah karsinogen bagi manusia. Kedua, sering konsumsi makanan tidak sehat. Daging merah dan olahannya, seperti ham, sosis, bacon, dan daging asap, dapat meningkatkan risiko kanker. Risiko ini akan semakin meningkat jika daging merah diolah dengan cara dipanggang, dibakar, dan digoreng. Selain daging ada juga alkohol, makanan berpengawet, makanan yang dipanggang dan makanan yang telah berjamur. Ketiga, kurang aktivitas fisik. Berdasarkan artikel yang ditulis hellosehat.com, data yang diperoleh dari Cancer Council menunjukkan, kurang olahraga memicu 14% kasus kanker usus besar, 11% kasus kanker payudara, dan jenis kanker lainnya. Maka, mulailah berolahraga 15-30 menit sehari seperti jogging, bersepeda, senam aerobik, dan berenang. Atau aktivitas fisik ringan seperti membersihkan rumah, berjalan kaki saat bepergian, atau naik turun tangga. Sebelum lanjut, like video ini jika bermanfaat. Subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info tentang kesehatan lainnya. Keempat, kurang tidur berkualitas. Menurut Johns Hopkins Medicine, kanker yang disebabkan oleh kurang tidur dapat berupa kanker payudara, usus besar, ovarium, dan prostat. Kanker hati dan paru juga termasuk resiko kurang tidur. Dalam studi selama 10 tahun di Taiwan terhadap lebih dari 63.000 pasien, ditemukan bahwa risiko kanker hati dan paru meningkat terhadap mereka yang memiliki masalah gangguan tidur. Kelima, perokok aktif maupun pasif. Tentu semua ingat bunyi peringatan pada iklan rokok dan bahkan ditulis di setiap pak bungkus rokok. Tujuannya untuk mengingatkan para perokok akan risiko yang bakal didapatnya jika merokok. Merokok dan kanker memang sangat berhubungan. Karena di dalam asap yang dihasilkan dari rokok terdapat sekitar 100 senyawa yang bersifat pemicu timbulnya kanker. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kanker paru-paru merupakan jenis kanker yang paling erat kaitannya dengan merokok. Merokok menyumbang 90% kematian akibat penyakit paru-paru di seluruh dunia. Tidak hanya paru-paru, rokok juga dilaporkan telah menjadi penyebab 15 jenis kanker. Keenam, paparan radiasi ultraviolet. Menurut skincancerfoundation.org menjelaskan, radiasi ultraviolet atau UV bersifat karsinogenik pada manusia. Radiasi UV matahari ini menyebabkan kanker kulit yang mana sel-sel dalam kulit tumbuh secara tidak terkendali. Paparan radiasi UV yang terlalu banyak juga merusak serat-serat dalam kulit. Kulit akan mengendur, meregang dan kehilangan kemampuan kembali setelah meregang. Maka, penting untuk menggunakan tabir surya ketika keluar rumah atau gunakan pakaian yang melindungi kulit dari sinar matahari. Ketujuh, infeksi virus atau bakteri. Dikutip dari National Cancer Institute Amerika Serikat, ada beberapa jenis virus dan bakteri yang telah diidentifikasi sebagai karsinogenik, seperti Helicobacter pylori, merupakan penyebab utama kanker lambung. Virus Epstein-Barr atau WBV, sejenis virus herpes, menyebabkan beberapa jenis limfoma dan kanker tenggorokan. Virus hepatitis B dan C atau HBV dan HCV. HBV atau HCV dapat menyebabkan kanker hati. Virus ini bisa ditularkan melalui transfusi darah, ibu menyusui atau hubungan seksual. Virus HPV adalah penyebab utama kanker serviks, vulva, orofaring, vagina dan penis. Merkel cell polyomavirus adalah virus penyebab karsinoma sel Merkel, suatu bentuk kanker kulit. Kedelapan, polusi udara. Di dalam polusi udara terdapat zat dan partikel penyebab kanker, khususnya kanker paru. Partikulat meter 2,5 atau disingkat PM2,5 adalah campuran partikel padat dan tetesan cairan yang sangat kecil dan melayang di udara yang berukuran di bawah 2,5 mikrometer. PM2,5 jika terhirup bisa mengakibatkan sel-sel di paru bermutasi dan menjadi kanker.
PM2,5 dapat berada di dalam polusi asap mobil, bus, truk dan kendaraan bermotor. Zat-zat lainnya seperti karbon monoksida. Zat beracun ini dihasilkan dari pembakaran batu bara, kayu bakar kompor, pembangkit listrik, hingga limbah industri. Adapun juga nitrogen dioksida, sulfur dioksida, partikel ozon, benzena dan radon. Kesembilan, perubahan genetik yang diturunkan. National Cancer Institute juga menjelaskan bahwa penyakit kanker itu tidak bisa diturunkan dari orang tua ke anaknya. Namun, perubahan genetik yang meningkatkan risiko kanker dapat diturunkan jika ada dalam sel telur atau sperma orang tua. Misal, jika orang tua mewariskan gen BRCA1 atau BRCA2 yang bermutasi kepada anaknya, anak tersebut akan memiliki risiko lebih tinggi terkena kanker payudara, ovarium dan beberapa kanker lainnya. Mewarisi perubahan genetik yang menyebabkan kanker tidak berarti pasti akan terkena kanker, hanya saja meningkatkan risiko kanker. Seseorang akan terhindar dari kanker karena keturunan jika menghindari hal-hal yang menyebabkan kanker seperti apa yang dijelaskan di video ini. Dengan kemajuan teknologi saat ini, kanker memang sudah bisa diobati dengan cara operasi, kemoterapi, radioterapi dan imunoterapi. Tapi, kesembuhan juga dipengaruhi oleh jenis kanker, kondisi kesehatan pasien atau tingkat keparahan kanker. Maka, penting untuk selalu menjaga kesehatan serta pola makan agar terhindar dari segala macam penyakit. Jika ada pertanyaan, saran dan tambahan silahkan tulis di kolom komentar.